Ini Brian berpendapat kalau Tuhan sudah merubah perintahnya dan melarang Brian untuk memperistri Olivia. Malam itu saat melihat Brian dan Wanda mabuk berat, Elizabeth mencoba untuk kabur. Namun malangnya aksinya diketahui oleh Brian. Di sini Elizabeth sadar kalau satu-satunya cara untuk dapat kabur adalah menuruti semua perkataan Brian agar ia percaya kepadanya. Di sana Brian dan Wanda sering terlibat pertengkaran karena Brian sering pulang tanpa membawa makanan, melainkan hanya alkohol saja yang dibawanya. Karena persediaan makanan sudah hampir habis, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi mencari makanan ke kota. Sebenarnya Elizabeth memiliki banyak kesempatan untuk kabur, namun ia terlalu takut dengan semua ancaman dari Brian. Sesampainya di kota, mereka terlebih dulu singgah di sebuah supermarket, bukan untuk membeli makanan melainkan untuk mencurinya. Aksi mereka sebenarnya diketahui oleh penjaga toko. Namun bukannya melaporkan ke polisi, penjaga toko itu justru mengajak mereka untuk datang ke sebuah pesta. Brian yang memang suka mabuk-mabukan tentu saja datang ke pesta itu. Di pesta itu orang-orang melihat gelagat Elizabeth yang terlihat ketakutan dari sorot matanya. Namun Elizabeth tidak berani berbuat apa-apa selain hanya diam saja. Di pesta itu Brian terus saja mencoba menggoda wanita yang ada di sana. Wanda yang tidak nyaman dengan keadaan di sana mengajak mereka bertiga untuk segera pergi dan kembali ke tenda. Hari ke-92. Saat itu musim dingin akan segera datang. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih hangat, yaitu California. Di perjalanan, orang memandangi mereka dengan tatapan yang aneh. Hingga salah satu detektif datang menghampiri mereka, kemudian meminta Elizabeth membuka penutup wajahnya. Karena detektif itu curiga kalau wanita bercadar itu adalah salah satu korban penculikan. Tentu saja ini adalah kesempatan bagus untuk Elizabeth. Namun dengan sigap, Brian kemudian berkata kalau itu tidak bisa karena ajaran mereka melarang membuka penutup wajah. Terlihat Elizabeth hanya diam saja tak bergeming antara ketakutan dan pasrah. Dengan kata-kata Brian yang sangat meyakinkan, akhirnya detektif itu pun pergi. Dengan menaiki sebuah bus, akhirnya mereka tiba di California. Kemudian mereka mendirikan tenda di kaki bukit San Diego, California. Namun keadaan di sana tidak jauh berbeda dari tempat mereka sebelumnya. Mereka justru lebih kesulitan mendapatkan bahan makanan. Ditambah lagi cuaca di sana sangatlah panas. Hari ke-152. Seorang pria berusaha memanggil dan berjalan menuju tenda mereka. Sementara di balik tenda, Brian sudah bersiap dengan pisaunya. Sekali lagi Elizabeth dihadapkan pada pilihan. Kalau ia berteriak, Brian pasti akan langsung membunuh pria tersebut. Dan setelah itu langsung membunuh Elizabeth. Lelaki itu terus memanggil. Namun karena tidak ada jawaban, ia pun memutuskan untuk pergi. Karena merasa tempat itu sudah tidak aman, Brian mengajak mereka untuk pindah lagi agak jauh ke dalam. Kali ini mereka mendirikan tenda di kaki gunung San Diego. Di hari ke-184 mereka sudah hampir kehabisan stok makanan. Wanda terlihat marah-marah karena Brian hanya duduk-duduk santai saja. Ia kemudian mengancam akan bunuh diri jika Brian tidak segera mencari makanan. Akhirnya dengan sangat terpaksa Brian pergi ke kota untuk mencari makanan. Sementara Wanda dan Elizabeth tinggal di sana dengan persediaan makanan yang hanya cukup untuk 2 hari saja. Hingga pada hari ke-186, seluruh bahan makanan mereka telah habis, namun Brian tak kunjung kembali. Sampai pada hari ke-191, Brian juga tak terlihat batang hidungnya. Keadaan ini hampir membuat Wanda dan Elizabeth mati kelaparan dan kehausan, karena tidak ada air dan makanan yang tersedia. Beruntung pada malam harinya keajaiban datang. Malam itu hujan turun dengan sangat lebatnya. Keesokan harinya barulah Brian datang. Brian berkata kalau polisi menangkapnya karena kedapatan mencuri. Alhasil ia dikurung di penjara selama 7 hari. Hingga tibalah hari ke-270, atau tepatnya 9 bulan sudah Brian menculik Elizabeth. Pagi itu Brian mengumumkan kalau ia mendapat perintah dari Tuhan untuk segera pindah dari California menuju East Coast. Lokasi tujuan berikutnya membuat Elizabeth semakin jauh dari rumahnya. Namun untungnya Elizabeth berhasil membujuk Brian untuk kembali ke tempat mereka yang pertama, dengan alasan di sana ada banyak bahan makanan. Dan pasti Tuhan lebih setuju kalau mereka pindah ke sana.
Brian dan Wanda pun menyetujui hal itu. Namun terlebih dulu Brian menyuruh mereka untuk berganti pakaian karena takut orang-orang akan curiga. Dengan menumpang mobil yang lalu lalang, mereka berkendara menuju Utah. Hingga pada hari ke-280 mereka tiba di lokasi tujuan. Seperti biasa, terlebih dahulu mereka singgah ke supermarket untuk mencuri makanan dan juga pakaian. Di mading supermarket, Elizabeth melihat ada banyak poster yang memberitakan tentang anak-anak yang hilang. Namun ia tidak melihat ada posternya. Brian mengatakan kalau mereka sudah melupakanmu, kau akan menjadi milikku selamanya. Mereka pun kemudian pergi. Di luar supermarket, tiba-tiba beberapa mobil polisi datang menghampiri mereka. Dan inilah hari di mana Elizabeth berani berbicara tentang dirinya kepada polisi. Wanda dan Brian pun akhirnya dibawa masuk ke mobil polisi. Hingga akhirnya Elizabeth bertemu lagi dengan kedua orang tuanya dan kembali pulang ke rumahnya. Di akhir film dijelaskan, Brian dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara federal, sedangkan Wanda dihukum selama 15 tahun penjara. Elizabeth Smart kini sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Ia adalah seorang pengacara yang tak kenal lelah untuk mencegah kejahatan predator seksual. Elizabeth juga mendirikan sebuah yayasan yang bernama Elizabeth Smart Foundation. Dan film pun berakhir.